Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah, yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, mau berbagi cerita. Ilmu yang saya bagikan dan saya ceritakan adalah tentang hewan ya, yang ngasih pertanda kepada manusia ya. Saya pernah meneliti hewan yang ngasih tanda kepada manusia ya. Contohnya nih, yang saya alami ya, ular ya. Apabila kita di perjalanan ya, kita mau ke tempat sesuatu, contohnya seperti pengalaman diri saya ya, ke penggilingan padi ya. Jadi suatu hari saya disuruh sama kakek saya untuk pergi ke penggilingan padi ya, namanya uut ya. Jadi saya itu membeli uut satu karung ya. Jadi ceritanya saya naik sepeda. Nah, di naik sepeda itu tiba-tiba saya dijaga ular. Ular itu melintas ya. Ular itu melintas. Nah, aku lewat saja. Maka apa yang terjadi ketika saya ke penggilingan? Maka penggilingan itu sudah tutup ya, seperti itu. Jadi tidak bekerja. Nah, itulah hewan ular yang ngasih tanda. Apabila kita di dalam perjalanan kita dilewati ular, dihalangi ular, kita entah mau kemana aja, pasti tujuan kita akan batal dan gagal seperti itu ya. Maka sebaiknya apabila kita dihalangi ular, maka kita balik saja ya, seperti itu ya. Apabila tidak penting-penting banget lah istilahnya, entah ke warung ya, contohnya ke warung sembako, kita ini mau ke warung sembako, tiba-tiba ada ular lewat. Nah, ular udah ngasih tahu kalau toko sembako itu udah tutup, makanya kita balik saja, seperti itu ya. Berbeda lain cerita apabila kita melakukan dakwah, misalnya contoh ke pengajian, ada ular lewat, udah datang saja, nggak usah ragu-ragu, datang saja ya, seperti itu. Lain cerita ini ya, kalau dalam urusan dakwah atau ke pengajian ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua ini tentang hewan kucing ya. Kucing juga sama. Hewan kucing apabila kita di dalam perjalanan kita itu dihadang kucing ya, kadang-kadang kucing lewat ya. Kucing ini kalau nyebrang dia gak pernah lihat-lihat, dia asal nerobos saja dia, nggak tengok kiri, nggak tengok kanan, tengok kiri. Kucing itu asal kelabas saja dia jalan. Nah, seperti itu. Jadi banyak kematian kucing itu akibat tabrak lari ya oleh bangsa manusia ya. Ya karena salah kucing sendiri, ngapain juga main di tengah jalannya, seperti itu ya. Nah, ini saya bagikan dan saya ceritakan tentang kucing. Apabila kita di perjalanan dihadang kucing, maka kita sebaiknya balik saja ya. Kalau tidak penting-penting banget, tidak perlu banget ya, karena kucing sudah ngasih tanda kalau yang kita tuju itu bakalan nggak ada, seperti itu ya. Inilah hewan yang ngasih tanda sama manusia ya. Nah, ada lagi hewan yang ngasih tanda kepada manusia tentang kupu-kupu ya. Apabila kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita ya, itu pertandanya mau ada tamu ya, seperti itu ya, kupu-kupu. Ini jamu batuk ya. Koneng, amis, Tutupan, akan. tutupan lang. Kuna adanya nih. Nah, inilah hewan yang saya bagikan. Ketiga hewan ini yang ngasih pertanda kepada bangsa manusia tentang kupu-kupu tadi ya. Apabila di rumah kita ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita, berarti itu menandakan ada tamu yang akan datang, seperti itu ya. Mungkin bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi kawan-kawan, mungkin ada sejenis hewan lain mungkin yang ngasih pertanda ya. Ya seperti itu, ngasih tanda supaya kita tidak melanjutkan perjalanan, seperti itu ya. Jadi kita itu sebagai manusia itu harus merespon ya, harus merespon apa hewan ini, apa maksud hewan ini menghalangi tujuan kita jalan, apa maksud hewan ini, seperti itu ya. Kita harus merespon dan kita harus berpikir
seperti itu ya. Jadi saya sudah meneliti yaitu tentang ular apabila menghalangi perjalanan Anda, maka orang yang kita akan tuju itu berarti tidak ada. Seperti saya kan tadi yang saya ceritakan ke penggilingan padi, jadi penggilingan padi itu tutup seperti itu. Jadi ular itu menghalangi jalan saya lewat. Nah, begitu juga dengan kucing sama. Saya pernah dihalangi kucing ya. Waktu itu saya pergi ke klinik. Waktu saya waktu di Batam. Ternyata kliniknya apa? Tutup ya seperti itu. Jadi si hewan kucing ini ngasih tanda kalau kita mau di perjalanan kita dihadang kucing lewat maka kita balik lagi. Kalau kita mau ke klinik berarti klinik itu tutup ya. Berbeda dengan pengajian kita atau mau sholat ke masjid. Mau kucing menghalangi, mau ular menghalangi, bablas saja kita tetap sholat ya ke masjid ya, tetap kita sholat, lanjutkan saja, tetap sholat, kita tetap ke pengajian ya. Berbeda lain cerita ya seperti itu. Kalau masalah duniawi kan pasti akan ada masih tahu, tapi kalau masalah akhirat lanjutkan saja ya seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya bagikan dan yang saya ceritakan tentang 3 hewan yang ngasih pertanda kepada bangsa manusia, ular, kucing, dan kupu-kupu yang sudah saya bahas ya secara tajam setajam samurai ya. Oke, itu aja yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.